Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsutihil quduhi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah, amma ba'duh. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah solat fardu isya berjemaah dan solat sunnah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita bahas tentang orang-orang yang mana yang qada puasa dan mana yang bayar fidyah. Kita ulang sekali lagi, intinya kita yang sudah balik beragama Islam, berakal, baik laki-laki maupun wanita, kalau sudah meninggalkan puasa Ramadan, apapun alasannya, mungkin kalau kaum bapak-bapaknya sakit, atau semalam kita bahas safar, yang safarnya jauh, letih, yang kaum ibunya mungkin meninggalkan puasa Ramadannya karena haid ataupun nifas ataupun mengandung dan menyusui. Kalaulah hendak puasa maka wajib mengkodonya di luar bulan Ramadan. Adapun ditambah lagi untuk kaum wanita yang dia mungkin mengandung atau menyusui, yang khawatir akan anaknya saja, semalam kita sampaikan khawatir akan anaknya saja, mungkin kalau dirinya kuat tapi takut anaknya kenapa-napa, maka selain qada yang dia kerjakan maka mesti ditambah bayar fidyah. Dan satu lagi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin tahun semalam bulan Ramadannya ada yang bolong atau tidak puasa, lalu selama 1 tahun sampailah ketemu di Ramadan sekarang ini 1444 Hijriah atau Masehnya 2023 belum juga bapak dan ibu qada, maka nanti setelah Ramadan ini berakhir di luar bulan Ramadan bapak qada yang bapak tinggalkan kemarin itu ditambah lagi bapak denda, yaitu bayar fidyah. Kenapa kok bayar fidyah lagi? Karena Ramadan kemarin sudah bolong, lalu setahun itu bapak nggak ada qada, ketemu dengan Ramadan ini, maka ditambah dengan bayar fidyah. Adapun orang yang nggak wajib qada, dia cuma wajib bayar fidyah saja, qada nggak wajib untuknya. Itu orang yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh. Satu lagi, orang yang sudah terlalu tua, yang sudah pakai RR semua, makannya bubur, matanya kabur, dan qada hajatnya pun bertabur. Udah pikun lah, ya udah tua kali. Maka ini juga nggak ada kewajiban untuk puasa Ramadan baginya, dan dia juga di luar bulan Ramadan tidak ada kewajiban qada, tapi kitalah sebagai anaknya untuk mengeluarkan fidyah. Jangan pula nanti bapak dan ibu punya orang tua di rumah yang sudah uzur, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah tua, ya lalu nggak puasa dia nih, tiba-tiba nanti masuk Syawal wajib puasa kok mak, wajib puasa mak, dipaksa pula, mati pula dia. Dia nggak wajib puasa Ramadan, qada pun nggak wajib, tapi kita sebagai anaknya wajib mengeluarkan fidyah. Dan ada juga yang nggak wajib Ramadan, nggak wajib juga qada, dan nggak wajib juga bayar fidyah, dan nggak wajib juga sholat. Orang gila. Jadi kalau nggak mau puasa, nggak mau sholat, nggak mau qada, nggak mau bayar fidyah, jadi orang gila. Ya, orang gila nggak ada kewajiban untuknya, bebas, dosanya diampuni Allah. Enak kali Ustaz, ya udah jadi orang gila. Enteng, agama ini tidak payah, cuma jangan digampang-gampangi kan begitu. Lanjutannya apa? Hari ini kita bahas tentang makna daripada puasa. Apa itu puasa? Dalam kaidah bahasa Arab maknanya artinya diam. Dalam kaidah bahasa Arab, puasa artinya diam.
Dalam syariat artinya menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar atau azan subuh. Jadi kalau kita imsak itu bukan dimulainya kita puasa. Imsak itu dibuat ulama untuk siap-siap kita ya. Mungkin yang masih merokok kan, misalnya sahurnya jam 4, setengah 5 masih bisa dia ziun dulu kan, itu merokok dulu. Jadi kalau misalnya udah imsak apakah masih boleh makan? Boleh. Dimulainya start puasa mulai dari azan subuh. Cuma dibuatnya imsak ini supaya kita berhati-hati kan gitu kan. Takutnya santai-santai Marlboro tuh diisap azan mah kawan kan itu. Belum minum lagi belum kumurah. Jadi imsak itu dibuat untuk siaga kita. Sampai kapan? Azan maghrib. Itulah arti daripada puasa dalam kaidah syariat. Ramadan, apa artinya Ramadan? Yang betul itu Ramadan, bukan ra. Sebab dalam bahasa Arab nggak ada r, nggak ada ra. Ya, jadi kalau nama anak Rara salah, Roro. Ini Roro Kidul, itu betul. Ini Belorong aja betul namanya, Roro Kidul kan itu. Mana ada Nyi Rara Kidul, mana ada. Jadi yang betul dalam bahasa Arab itu ra nggak ada, yang ada ro. Maka yang betul Ramadan, pakai dot, pakai bon, bukan Ramadan. Udah depannya pakai ra, akhirnya pakai dal pula lagi, huruf dal dan. Kalau Ramadan artinya yaitu penyakit mata. Makanya kalau kita sambut marhaban ya Ramadan, selamat datang penyakit mata. Makanya antum-antum kita semua di bulan Ramadan yang dibilang penyakit mata tadi, ya di bulan Ramadan ini kita tidur aja. Kenapa? Karena yang kita sambut adalah Ramadan, yaitu penyakit mata. Tapi yang betul adalah Ramadan. Artinya apa? Asal kata daripada romdo. Apa itu romdo? Yaitu bulan yang panas. Karena ketika bertepatan memberi nama Ramadan itu, cuaca di negara Arab itu di zaman Nabi itu sangat panas. Makanya kalau sudah masuk bulan Ramadan pasti panas, walaupun mendung tapi gerah. Karena memang Ramadan tadi asal kata Ramadan artinya bulan yang panas. Itu pendapat ulama yang pertama. Yang kedua, Ramadan artinya pendapat ulama yang kedua adalah artinya yaitu nama bulan yang khusus karena di bulan itu dihapusnya seluruh dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Masyaallah muslimin, orang tua kami rahimakumullah. Lalu selanjutnya hari ini kita mungkin hanya tahu yang membatalkan puasa itu hanya makan dan minum. Salah, selain itu ada lagi. Puasa ini gibah, gosip, batal puasanya, langsung pulang. Aduh, kenapa kau minum dek, kata suami. Gosip aku tadi kedai sampah. Gosip tidak membatalkan puasa, paham? So kata ibu aman, nggak batal puasa aku tadi pagi. Gibah tidak membatalkan puasa, puasanya tetap sah, tapi nggak dapat pahala puasa. Puasanya sah, nggak perlu dikodo. Tapi ibu dan bapak kalau kita gibah ketika puasa, maka bergugurlah pahala-pahala puasa kita karena dosa-dosa tersebut yang kita perbuat. Jadi apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu ain. Apa itu ain? Benda yang masuk kepada 7 rongga terbuka. Ya, jadi yang membatalkan puasa, kalaulah ada sesuatu benda masuk kepada 7 rongga yang terbuka ini, maka batallah puasa kita. Apa yang pertama? Masuk ke kerongkongan. Mau air, mau ences yang udah keluar, ditelan lagi, itu batal. Tidur siang ences, disap, ditelan, batal itu. Ya. Cuma sekedar di mulut saat dibuang, itu enggak. Kalau masuk sesuatu benda ke mulut itu enggak batal, tapi ke kerongkongan, tenggorokan.
Mana batas kerongkongan? Huruf kho, nih, ko atau kho di sini. Kalau masuk benda di sini, tenggelam dia, batal puasa kita. Jadi kalau masuk ke mulut itu nggak batal. Kenapa? Karena kita sholat pun kumur. Apakah kumur dalam sholat ketika wudhu itu batal? Enggak. Karena itu kumur dalam wudhu suatu sunnah. Ya, jadi kumur dalam wudhu nggak usah takut, nggak batal. Karena kalau sekedar di mulut nggak batal. Cuma kalau ditelan ya batal. Bagaimana Ustaz kalau gelegek makruh? Hukumnya makruh. Paham? Guguk ketelan batal. Tapi nelannya nggak sengaja Ustaz. Masalahnya kenapa Anda buat yang makruh terlebih dahulu? Jangan dibuat gelegek. Memang betul pas ketelannya itu nggak sengaja. Cuma kan gelegeknya tadi ngapain dibuat? Paham kan? Jadi udah sekedar aja. Kalau sholat zuhur, asar, sekedar itu kayak anak-anak kan itu. Ketelan batal. Walaupun nelannya tadi nggak sengaja. Cuma kan masalahnya udah makruhan kita buat yang sengaja tadi. Dah masuk sesuatu benda ke kerongkongan. Itu satu. Yang kedua lobak hidung. Ngupil nih banyak yang nggak disampaikan. Selama ini kita nggak tahu asik aja ngupil ya kan. Itu batal. Cuma kalau hanya sekedar zohirnya saja, ini kita praktekkan. Memang kalau saya pikir harus detail. Kalau hanya zohirnya saja nggak batal. Cuma kalau sampai ke dalam, sampai ke dalam ya, itu batal. Paham ya? Batal. Nah, ada 3 lubang. Lalu apa? Kedua, lubang telinga. Jangan korek kuping di siang hari puasa. Cuma kalau daun telinga nggak masalah. Cuma kalau udah masuk karton bulu ayam kan masuk batal. Dan satu lagi, hati-hati kalau kita mandi keramas. Memang kan kalau mandi keramas di siang bulan puasa kan kita memang bukan sengaja, cuma hati-hati. Kalau masuk tadi batal. Jangan pula siang-siang mandi sungai. Kan ngajak Pak Waris mandi sungai Kota Limbaru, batal puasa Anda. Nyelam pula lagi udah masuk, hidung masuk, ini masuk semua dah. Jadi hati-hati mas, kalau keramas itu hati-hati. Makanya disunahkan, salah satu sunnah itu yaitu mandi di setiap malam bulan Ramadan. Saya tuh dari dulu kalau masuk bulan Ramadan saya mandinya nggak sore. Jorok ya, kan ngamalkan sunnah. Mandinya saya habis maghrib. Itu salah satu sunnah itu. Mandi di setiap malam bulan Ramadan. Itu sunnah. Kenapa? Kalau kita udah mandi ini, terawih pun enak, seger. Kan gitu, apalagi keramas. Jadi kalaupun kita mau supaya nggak khawatir takut masuk, keramasnya sebelum pas sesudah sahur, sebelum azan subuh gitu. Dah 2 telinga udah 5. Lalu 2 lagi apa? Yaitu 2 lubang, mohon maaf, kubul dan dubur. Lubang depan dan lubang belakang, tempat buang air kecil dan air besar. Ini juga hati-hati. Pulang kampung, di kampungnya sistem buang air besarnya masih di sungai. Anda buang keluar benda itu, Anda tutup, nyerap air sungai tadi ke dalam, batal puasanya. Hati-hati, jangan sembarangan. Makanya berjima, bersetubuh bagi yang sudah nikah di siang bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Bahkan ada ulama yang memang berfatwa keras haram. Karena memang begitu makna daripada puasa ini, kita ini dilatih supaya menjauhkan yang haram-haram, yang subhat-subhat itu memang disuruh untuk dijauhkan. Di sini kita belajar di bulan Ramadan. Dan yang halal-halal di bulan Ramadan ini disuruh untuk mengurangi. Jadi supaya kita tidak terlalu rakus sekali dengan yang halal halal. Istri kan halal, nasi goreng halal, ya kan? Apa sarapan pagi halal. Cuma di siang bulan Ramadan nggak boleh. Jadi bersetubuh di siang bulan Ramadan suami istri nggak boleh, batal puasanya. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, Takriratus Sadidah dikatakan orang yang bersetubuh di siang bulan Ramadan maka selain dia batal, ini siang nih, ini kita ceritakan siang dia bersetubuh, batal. Dan batalnya itu udah bersetubuh, minumlah langsung beli es campur Pak Samino, nggak bisa.
Tetap wajib ditahan itu sampai berbuka. Wajib ditahan sampai berbuka. Loh, tapi udah bersetubuh, tetap wajib ditahan. Udah, habis itu nanti di luar bulan Ramadan, laki-lakinya tersiksa. Apa? Bayar kafaroh, denda. Dendanya apa? Yang pertama dalam kitab Taqratus Sadida, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Kalau di malam silakan hajar, ya. Kalau siang nggak boleh. Ini kalau dilakukan maka nanti si suami dapat denda. Apa itu denda yang pertama? Yaitu memerdekakan budak. Budak kan nggak ada lagi zaman sekarang. Dan memerdekakan budak ini ulama katakan itu seharga kita beli kerbau jantan lalu kita sedekahkan. Mau berapa puluh juta itu? Lembu aja berapa? Lembu Pak Sarno 14.500.000 kan itu. Ini kerbau. Itu dendanya. Kalau nggak mampu maka puasa 2 bulan secara berturut-turut, kafaroh. Ini, dan ini dilakukan hanya untuk suaminya saja. Udah, berarti 2 bulan 60 hari. Kalaulah dia 59 hari udah puasa, rupanya pas hari ke-60-nya batal, wajib ini si bapak ngulang lagi dari satu. Tersiksa kali kita, Pak. Jadi harus 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus. Nggak sanggup Ustaz, ada syarat yang ketiga, yaitu memberi makan orang miskin 60. Wih, enak. Tapi kata nggak sanggupnya itu bukan hanya di sekedar lisan. Memang diperiksa dokter. Kalau kita kerjakan ini, stamina kita bisa mudorot sama kesehatan. Cuma pun logikanya udah tahu kayak gitu, kenapa dihajar pula di siang Ramadan, kan begitu. Jadi jangan coba-coba. Ibu jangan pula nanti besok jahil, udah tahu ilmunya kan Bu. Jangan pula besok, ayo Pak, kasihan, takutnya besok saya pulang zuhur lari-lari loh. Kenapa Pak? Mau diperkosa aku sama istriku, makan gawat itu. Jadi jangan, udah tahu ilmunya ya. Kasihan kaum laki-lakinya. Jadi itu kalau yang membatalkan puasa. Masuk kerongkongan, 2 lubang hidung, 2 telinga, dan kubul dan dubur, lubang depan, lubang belakang. Kalau masuk ain atau bedah kepada 7 rongga ini, maka batallah puasa kita. Apakah suntik membatalkan puasa? Tidak. Karena suntik itu dia kan disuntik pinggang. Dia kan bukan masuk ke rongga tadi, hanya ke pori-pori. Dan yang disuntikkan tadi pun itu obat-obatan. Beda sama infus. Kalau infus ada pendapat ulama yang mengatakan gak batal, tapi muktamadnya lebih banyak pendapat ulama yang mengatakan kalau infus itu ketika kita puasa batal. Kenapa? Walaupun sama-sama jarum dimasukkan. Cuma kan kalau suntik tadi ini obat-obatan. Cuma kalau infus ini kan apa dia? Nutrisi, pengganti makanan untuk penambah tenaga. Kalau kita udah diinfus ini kan walaupun gak makan badan jadi enak dia, seger. Maka ada pendapat ulama yang mengatakan gak batal, tetapi yang muktamadnya pendapat ulama yang banyaknya mengatakan kalau diinfus puasa kita batal. Jadi kalau begitu mana? Batal lah. Kenapa? Karena pendapat ulama yang banyaknya adalah mengatakan batal. Jadi kalau suntik nggak batal. Jadi kalau sakit datang ke bidan suntik nggak batal. Tapi kalau diinfus batal. Karena infus pengganti nutrisi kita, pengganti makanan. Jadi itulah hal-hal yang membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar ini dan yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang makruh-makruh dalam puasa dan apa-apa saja yang sunnah dalam puasa. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.